Majelis Gereja Pau Glorita mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah bagi seluruh jemaat. Secara khusus bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang pertama kali beribadah di tempat ini. Selamat beribadah bagi jemaat yang mengikuti ibadah di rumah masing-masing via Zoom. Untuk itu, mengawali ibadah kita, saya mengajak sidang jemaat bangkit berdiri dan kita menyanyikan Kidung Jemaat 395 ayat 1, betapa indah harinya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita telah memasuki minggu pertama di bulan Juli tahun 2021 dalam tuntunan tema Kasih Setia Tuhan Abadi. Kita percaya bahwa hanya oleh kasih anugerah Allah, Bapa kita yang menuntun dan melindungi kita, tiada berkesudahan dan senantiasa baru setiap hari, sehingga kita boleh berkumpul di dalam satu persekutuan. Karena itu, marilah kita memuji dan memuliakan namanya dengan bermazmur padanya secara berbalasan dari Mazmur 30. Demikian. Aku akan memuji Engkau, ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak meminta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Dalam kesenanganku aku berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Tuhan, oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika aku menyembunyikan wajah-Mu, aku terkejut. Kepadamu, ya Tuhan, aku berseru, dan kepadamu Tuhanku, aku memohon. Apakah untungnya kalau darahku tertumpah, kalau aku turun ke dalam lubang kubur? Dapatkah debu bersyukur kepadamu dan memberitakan kesetiaan-Mu? Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku. Tuhan, jadilah penolongku. Aku yang meratap telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah Kau buka, pinggangku terikat dengan sukacita. Supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagi-Mu, dan jangan berdiam diri, Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagi-Mu. Amin. Marilah kita menyanyikan pujian Kidung Jemaat 14 ayat 1 dan 2, muliakan Tuhan Allah. Muliakan Tuhan Allah, muliakan Tuhan.
Saudara jemaat kekasih Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam tuntunan kuasa Roh Kudus menyertai kamu. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, nas pembimbing kita dalam ibadah saat ini terdapat di dalam Injil Matius pasal 11 ayatnya yang ke-28 demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Dia. Amin. Kita sambut dengan pujian Yesus segala-galanya. Saatnya kita masuk dalam pengakuan dosa. Saudara-saudara yang kekasih, marilah dengan rasa sesal dan malu, dan dengan segala kerendahan hati, kita datang kepada Tuhan, kita mengaku akan dosa-dosa kita, memohon ampun atas segala pelanggaran kita. Firman Tuhan dari pertama Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9 mengingatkan kita, bahwa jika kita mengaku akan dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Karena itu mari kita tunduk kepala, kita berdoa memohon pengampunan dosa. Ya Bapa kami yang di sorga, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah berdosa kepadamu, baik di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, maupun dalam kegagalan kami berbuat baik. Segala kekurangan kami selaku umat-Mu, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, pelanggaran dan kelalaian, kami mengaku dan bermohon kepadamu. Ya Tuhan, ampunilah dan kasihanilah kami. Amin. Kita juga menyatakan pengakuan dosa kita dalam lagu di muka Tuhan Yesus. Dosa
Saudara-saudara, jika kita sungguh-sungguh mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan, sebagaimana firman dalam Roma pasal 8 ayat pertama dan kedua. Demikianlah sekarang, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Amin. Mari dengan penuh sukacita kita sambut berita pengampunan dosa dari Kidung Jemaat 39. Nanti ditukar saja lagunya. Setelah kita menerima berita pengampunan, kita akan memasuki kehidupan yang baru, dan karena itu amanat hidup baru disampaikan kepada kita. Saya jemput jemaat kita berdiri. Amanat hidup baru dari dalam surat Efesus pasal 5 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-11. Hidup sebagai anak-anak terang. Demikian firman Tuhan. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita, sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur, karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu, janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bahagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Amin. Kita responi firman Tuhan, kita putar lagunya, kita nyanyikan lagu Kidung Jemaat 39, Ku diberi belas kasihan.
Tiba saatnya kita akan masuk dalam pelayanan pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon tuntunan kuasa Roh Kudus, kita berdoa. Maha besar Engkau ya Allah Bapa kami di dalam surga, pelindung, pemelihara, dan pengayom kehidupan kami. Hari ini Engkau memberikan kesempatan lagi bagi kami di awal bulan Juli ini memasuki bait-Mu yang kudus dan beribadah bersama-sama dari rumah kami masing-masing. Dalam persekutuan ibadah ini Bapa, kami rindu melandasinya dengan bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu akan terus menuntun kami memahami firman-Mu ini, agar kemudian dapat sungguh-sungguh dapat kami nyatakan dalam kehidupan kami di hari-hari yang masih Engkau karuniakan. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu telah sedia mendengarkan firman-Mu. Di dalam keampunan Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa kepada Bapa di dalam surga. Amin. Pembacaan firman Tuhan minggu ini terambil dari Ratapan 3 ayat 22 sampai 33. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Firman Tuhan demikian. Oleh Lembaga Alkitab diberikan judul Penghiburan dalam Penderitaan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar setiamu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau Tuhan membebankannya. Biarlah ia merebahkan diri dengan mukanya dalam debu. Mungkin ada harapan. Biarlah ia memberikan pipi kepada yang menamparnya. Biarlah ia kenyang dengan cercaan. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Karena tidak dengan rela hati ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara serta melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, selamat pagi, shalom. Bapak Ibu di rumah, selamat pagi, shalom. Shalom. Hari ini kita belajar dari firman Tuhan dalam tuntunan tema kasih setia Tuhan abadi. Kasih setia Tuhan abadi. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan di awal renungan ini. Yang pertama, masih ingat renungan firman Tuhan hari Minggu kemarin, ketika murid-murid Tuhan Yesus bersama-sama dengan Tuhan Yesus dilanda oleh ombak ganas dan tiupan angin yang kencang. Lalu dalam keadaan yang ketakutan, para murid membangunkan Yesus dan berkata, "Engkau hendak membiarkan kita binasa?"
Yang kedua, saya mengikuti berita kemarin, angka positif COVID Indonesia kemarin, ya biasanya beritanya itu update-nya itu di sore, 27.000. Dari Jumat 24 terus naik. Dan kemarin itu adalah rekor baru. Biasanya bicara tentang rekor menyenangkan, tapi rekor ini semakin memiriskan kita. Satu tambahan lagi, kita di Sulawesi, di lingkungan PGIW Sulsel Bara ini, ada 3 sinode gereja yang bulan Juli ini akan melaksanakan sidang sinode. Yang pertama, Gereja Toraja Mamasa. Yang kedua, Gereja Toraja. Yang ketiga, GEP Sultra, Gereja Protestan Sulawesi Tenggara. Kalau melihat masifnya perkembangan COVID ini, saya mengingat di awal-awal COVID, semoga 3 sidang sinode ini tidak tertunda oleh karena pandemi COVID yang semakin menanjak. Itu berarti bahwa benar-benar protokol kesehatan tidak lagi sekedar semboyan, slogan, tetapi protokol kesehatan ini sudah harus menjadi lifestyle, sudah harus menjadi gaya hidup. Tidak bisa tidak. Protokol kesehatan paling tidak dalam penggunaan masker yang benar, tidak bisa lagi sekedar tren masa pandemi, tidak sekedar ikut-ikutan, tidak sekedar tidak takut pada atasan, pada pimpinan, pada pemerintah, pada Satpol PP, pada siapa lagi, petugas COVID. Tetapi ini memang harus menjadi gaya hidup. Dari situasi seperti ini, mungkin ada orang yang justru dalam masa-masa krisis seperti ini akan menjadi semakin terpuruk, akan semakin lemah. Melihat panjangnya masa pandemi ini dengan begitu banyak problem kehidupan yang mengikutinya, saya tidak perlu sebutkan satu persatu lagi, kita mungkin akan merasa semakin tidak berdaya. Usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah kemarin tanggal 3, Jawa Bali sudah harus melakukan PPKM darurat. Jangan sampai ke provinsi kita juga. Jangan sampai kita kemudian menganggap bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah upaya-upaya yang sia-sia. Lalu kemudian kita semakin terbawa kepada ketakutan, kecemasan, dan seterusnya. Bisa kemudian menyesal, bisa kemudian bersungut-sungut, dan bisa seperti yang saya sebutkan pada khotbah hari Minggu kemarin. Bukan hanya bersungut-sungut kepada pemerintah, tapi bersungut-sungut kepada Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel 40 tahun di padang gurun. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, mari kita melihat bagaimana kondisi bangsa Israel dalam situasi yang dihadapi oleh Yeremia yang menulis kitab Ratapan ini. Ketika kita membaca kitab Ratapan ini secara keseluruhannya,
Sesungguhnya semuanya berisi nyanyian duka, nyanyian ratap tangis yang begitu menyayat hati bagi setiap orang yang, jangankan orang yang menyanyikannya, orang yang mendengarkannya pun. Nyanyian ratapan, nyanyian duka cita yang dinyanyikan, yang diungkapkan oleh orang Israel. Nyanyian ratapan ini dinyanyikan atau diratapkan ketika mereka melihat hancurnya kota Yerusalem oleh karena direbut oleh bangsa Babel. Bukan hanya kota Yerusalem, ibu kota negara mereka direbut, bait Allah pun dibakar dan dihancurkan. Semua isi bait Allah diangkut ke Babel. Padahal bagi orang Israel, bagi orang Yahudi, bait Allah dan juga Yerusalem adalah simbol kehadiran Allah. Bait Allah adalah simbol kehadiran Allah. Kota Yerusalem adalah kota yang indah, disebut sebagai Putri Sion. Simbol kemakmuran umat Tuhan. Nah, kalau kota Yerusalem hancur, bait Allah dibakar, isi bait Allah diangkut, apa lagi yang kita bisa lakukan? Putus harapan mereka. Dan Yeremia hadir di sana, ikut di sana, merasakan bagaimana penghancuran bait Allah dan kota Yerusalem, bagaimana umat Israel diangkut sebagai tawanan ke Babel. Tetapi Bapak Ibu, dari ungkapan ratap tangis yang begitu menyayat dari umat Israel, Nabi Yeremia tampil berbeda dari umat kebanyakan. Jika orang Israel melihat kehancuran bait Allah, kehancuran Yerusalem sebagai satu hal yang membuat mereka begitu terpuruk, tidak berdaya, dalam ketakutan, Nabi Yeremia justru melihat sisi lain dalam dimensi anugerah Allah. Bagaimana Yeremia melihat bencana, musibah, pergumulan yang begitu berat itu dalam dimensi Allah, dimensi anugerah Allah. Dalam kehancuran itu Yeremia justru melihat tangan Tuhan. Dan dengan melihat tangan Tuhan, Yeremia melihat secercah harapan. Dan karena itu, dari pergumulan yang luar biasa berat itu, dari ratap tangis yang diungkapkan oleh umat Israel, keluarlah ayat 22-23 yang luar biasa itu. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi. Besar kasih setiamu. Bapak Ibu, sanggupkah, mampukah kita mengungkapkan pernyataan iman yang luar biasa itu? Tidak usahlah seperti yang dialami oleh umat Israel dalam kehancurannya itu. Ketika kita mengalami pergumulan persoalan pribadi, pergumulan persoalan dalam keluarga, pergumulan persoalan di lingkungan pekerjaan, pergumulan persoalan masa muda, lalu kemudian kita katakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan, senantiasa setiap pagi. Padahal saya ini lagi terpuruk, saya ini lagi sakit berat, keluargaku ada dalam ruangan ICU, saya kehilangan pekerjaan, saya gagal mendapatkan lapangan pekerjaan. Tapi kemudian kita katakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan, senantiasa baru setiap pagi. Mungkin kita katakan gila ini orang. Bagaimana Yeremia mau menjelaskan imannya itu? Iman yang melihat kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan, bahkan ketika di dalam lembah kekelaman sekalipun.
satu pijakan Yeremia yang kokoh, satu pondasi iman Yeremia yang kokoh ialah firman Tuhan yang menyatakan bahwa kasih setia Tuhan itu memang tidak akan berhenti. Nabi Yeremia selalu berpengharapan kepada Tuhan, memahami bahwa jauh lebih baik hidup di dalam pengharapan daripada hidup di dalam keputusasaan. Sekali lagi ini pernyataan Yeremia. Jauh lebih baik hidup dalam pengharapan kepada Tuhan daripada kita hidup di dalam keputusasaan. Kata Yesus kepada murid-muridnya, tidakkah kamu percaya? Dalam kondisi kehidupan yang terpuruk, Yeremia mengajak umat untuk menatap masa depan yang penuh pengharapan di dalam Tuhan. Ia mengajak umat untuk tetap berharap mencari Tuhan pun di dalam penderitaan. Ayat 25-26. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Ingat khotbah hari Minggu kemarin kepada ombak, kepada tiupan angin yang kencang, Yesus katakan diam, tenanglah. Dan saya katakan bahwa tengkingan, hardikan Yesus diam, tenanglah, tidak hanya ditujukan kepada gelombang dan angin yang keras sebagai suatu tanda mujizat yang dilakukan oleh Yesus, tetapi ini juga kepada murid-murid, juga kepada kita. Ketika kita menghadapi pergumulan, ketika kita mengalami kehidupan yang sulit sekalipun, diamlah di dalam Tuhan, tenanglah mengharapkan pertolongan daripada Tuhan. Tidak usah kerasa krusuk, tidak usah bersungut-sungut, tidak usah mengeluh banyak kepada Tuhan. Ada satu kisah dalam Lukas pasal 5. Ini ketika pemanggilan pertama murid-murid Yesus dan terjadi pada Petrus. Ketika Yesus menjumpai Petrus dan rekan-rekannya yang sepanjang malam gagal mendapatkan ikan. Lalu kepada Petrus, Tuhan Yesus berkata, tolaklah perahumu ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu. Tolaklah perahumu ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu. Dan setelah Petrus melakukan itu, Petrus mendapat ikan yang begitu banyak. Tuhan Yesus katakan, tolaklah perahumu ke tempat yang dalam. Sebuah perintah yang sesungguhnya justru semakin mengandung banyak risiko. Di tempat yang dangkal saja, di malam hari, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Kini disuruh masuk ke tempat yang dalam. Sebuah sabda yang bagi manusia adalah sebuah sabda yang berisiko. Tetapi sabda Tuhan ini mau menyatakan bahwa di dalam krisis, di dalam kegagalan, dalam persoalan bersama dengan Tuhan, bersama dengan firman Tuhan itu dapat diubahkan. Tidak ada yang mustahil dalam sabda Tuhan. Seorang dapat mengubah krisis menjadi sebuah peluang ketika dapat berpikir di dalam imannya. Mereka tidak meratapi masalah dan pergumulan, tetapi mereka memandang peluang di sana bersama dengan Tuhan. Mengakhiri renungan ini, ada satu cerita, dan ini bukan life story, kisah nyata ya. Orang Jawa pasti kenal, Pak Kawonsing pasti kenal di daerah sekitar Salatiga. Ada satu danau kecil di sana namanya Danau Rawa Pening ya. Dulu Danau Rawa Pening ini menjadi sumber nafkah masyarakat setempatnya dari ikan-ikan yang ada di
dalam danau kecil itu, danau Rawapening ini. Mereka memelihara ikan di sana dan mendapatkan penghasilan di sana. Tetapi kemudian lama-kelamaan enceng gondok naik. Dan kita tahu kalau enceng gondok itu begitu cepat penyebarannya, pertumbuhannya, dan mendangkalkan tanah. Sehingga mata pencaharian penduduk setempat tidak bisa lagi untuk menangkap ikan di danau itu. Mereka mencoba beralih pekerjaan, tetapi sulit karena mereka sudah sangat terbiasa dengan mengambil ikan di danau Rawapening ini. Terjadi krisis keuangan. Mau mencari mata pencaharian yang lain begitu sulit. Tetapi ada beberapa penduduk yang mencoba keluar dari krisis itu. Melihat peluang terhadap enceng gondok yang tumbuh begitu liar, begitu banyak dan mendangkalkan danau. Mereka mengambil batang-batang enceng gondok itu yang panjang-panjang ya 40-50 cm. Mereka keringkan, lalu kemudian dibuatkanlah kerajinan tangan. Mulai dari tas, pot bunga, hiasan, bahkan sampai kursi dan meja. Keuangan ini mereka kemudian meningkat kembali. Bahkan sekarang enceng gondok yang digunakan oleh pengrajin-pengrajin di Jogja, ya dari Rawapening inilah pemasok utamanya. Bapak Ibu, Tuhan adalah setia. Dan kesetiaan Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Satu ucapan dari Max Lucado, dia katakan begini. Allah menerima kita apa adanya, tetapi Dia tidak akan pernah membiarkan kita seadanya. Ini luar biasa. Tuhan menerima kita apa adanya kita. Mungkin kita punya latar belakang yang buruk. Apapun adanya kita, Tuhan menerima kita. Tuhan menerima kita ini apa adanya. Tetapi Tuhan tidak mau membiarkan kita seadanya. Kata Max Lucado, Tuhan mau mengubahkan kita supaya kita serupa dengan Dia. Tuhan tidak membiarkan kita hidup seadanya. Dia mau supaya kita bisa serupa dengan Kristus. Karena itu saudara-saudara, hadapilah tantangan ini dalam pengharapan iman yang teguh bahwa kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Teruslah berpengharapan di dalam Kristus. Amin. Kita sambut renungan firman Tuhan, satu pujian dari Gedung Jemaat 391, puji Tuhan, haleluya. Haleluya.
mengikrarkan pengakuan iman kita sejemput jemaat kita berdiri. Mari bersama-sama dengan segenap persekutuan orang percaya di sepanjang abad dan di segala tempat, kita menyatakan pengakuan iman kita sebagaimana dalam pengakuan iman rasuli dengan masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat disilahkan duduk kembali. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dalam ibadah ini melalui persembahan sukacita kita untuk menunjang pelayanan dan pekerjaan dalam gereja sambil mengingat kata firman Tuhan dalam Mazmur 22 ayat 23 dan 26 sampai 27 demikian. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di tengah-tengah jemaah. Karena Engkau, aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nasarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dengan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Sementara persembahan dikumpulkan, kita memuji Tuhan dengan nyanyian Kidung Jemaat 450 ayat 1 dan 5. Hidup kita yang Dalam
kita berdoa. Ya Yesus, Anak Domba Allah, Engkau layak menerima segala kuasa dan kekayaan hikmat, kekuatan, hormat, dan pujian. Terima persembahan kami ini untuk digunakan bagi pekerjaan pelayanan gereja-Mu. Berkati yang masih ada pada kami, agar kami dapat menggunakannya dengan baik untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Warta Jemaat Triorita, dengan penuh sukacita, Majelis Gereja Pok Jemaat Triorita mengucapkan selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali beribadah di tempat ini, dan selamat beribadah bagi seluruh jemaat. Apabila memerlukan pelayanan rohani, dapat menghubungi majelis setelah ibadah atau setiap hari di sekretariat Gereja Pauk Jemaat Triorita. Ucapan selamat ulang tahun atas kelahiran, atas perkawinan kepada saudara-saudari terhitung dari tanggal 28 Juni sampai dengan 4 Juli 2021. Pesan firman Tuhan dalam Mazmur 16 ayat 11, Engkau akan memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Kiranya Tuhan senantiasa menyempurnakan sukacita Bapak Ibu, saudara-saudari semua. Pemberitahuan disampaikan kepada seluruh anggota jemaat bahwa liturgi ibadah yang akan digunakan pada hari Minggu 11 Juli 2021 yaitu tata liturgi bentuk 2 dengan lagu pujian pelengkap kidung jemaat. Ibadah dilaksanakan di Gereja Pok Triorita dibagi menjadi 2 kali. Ibadah pagi jam 9.00 untuk kelompok 2 dan ibadah sore pukul 17.00 untuk kelompok 1. Dan yang tidak bisa mengikuti ibadah di gereja bisa mengikuti lewat Zoom meeting pukul 9 pagi. Selanjutnya laporan penerimaan keuangan terhitung tanggal 27 Juni sampai 3 Juli 2021. Rincian bisa dilihat di slide. Total jumlah persembahan Rp4.565.000. Selanjutnya ucapan terima kasih. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang memberikan persembahan perpuluhan, persembahan untuk pembangunan dan lain-lain guna mendukung kegiatan pelayanan dan kesaksian gereja. Yang kedua, majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Onesimus Dasikasi MTH yang telah melayani pelayanan firman pada pagi hari ini. Organis, song leader, tim multimedia, tenaga sekretariat gereja, dan koster gereja. Demikian Warta Jemaat Triorita, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Di dalam rangkaian doa syafaat sebentar, ada himbauan doa dari PGI dan PGIW Sulsel Barah secara khusus terhadap wabah pandemi COVID-19 yang terus meningkat dan sudah bagaimana kita ketahui bersama-sama bahwa mulai kemarin di Jawa dan Bali sudah dilaksanakan PPKM darurat, dan kita mohon perlindungan penyertaan Tuhan untuk kita di Sulawesi Selatan dan khususnya keselamatan kita bersama di Kota Makassar. Baik, mari kita naikkan doa syafaat, kita berdoa. Dalam seluruh aspek kehidupan kami aminkan Engkau ada. Dalam suka dan dalam duka, Engkau hadir
untuk kebaikan kami. Dalam segala perkara, Engkau yang berkuasa, Engkau yang berdaulat, dan kedaulatanmu bukanlah untuk memusnahkan dan membinasakan manusia, tetapi sesungguhnya Engkau menyatakan damai sejahtera-Mu. Bapa di dalam surga, firman-Mu meneguhkan dan meyakinkan kami bahwa berbagai-bagai cara Tuhan untuk menyatakan kasih setia-Mu kepada kami. Bahkan kasih setia-Mu itu kami peroleh pun ketika kami di dalam pergumulan yang berat. Secara khusus saat ini Tuhan, ketika seluruh dunia, termasuk bangsa kami, masih dilanda oleh pandemi COVID-19 ini. Terlebih dengan varian yang baru yang semakin merajalela. Tuhan, kami percaya kasih setia-Mu Engkau nyatakan secara khusus kepada bangsa dan negara kami yang tercinta. Ketika Engkau menyatakan kasih setia-Mu kepada umat-Mu bangsa Israel, kami pun percaya bahwa kasih setia-Mu juga Engkau akan nyatakan kepada bangsa dan negara kami yang tercinta, Indonesia. Kalau saat ini saudara-saudara kami di Jawa dan di Bali sedang menjalani PPKM darurat, sesungguhnya di sana cara Tuhan untuk memelihara dan melindungi mereka. Karena itu biarlah saudara-saudara kami, bahkan mungkin juga ada keluarga kami di sana, kiranya juga dapat mengambil bahagian untuk menaati segala peraturan di dalam pelaksanaan PPKM darurat ini. Sehingga penyebaran COVID-19 ini bisa semakin menurun, bahkan menghilang dari bangsa negara kami. Di kota kami yang tercinta, Kota Makassar, lindungi dan jaga terus ya Tuhan. Terus berikanlah hikmat kepada para pemerintah mengambil kebijakan dan rakyat Kota Makassar, kami masyarakat Kota Makassar, turut berpartisipasi di dalamnya, memelihara Kota Makassar ini dengan terus setia menaati protokol kesehatan. Kami percaya ini adalah cara Tuhan untuk menyelamatkan kami. Cara Tuhan untuk melindungi kami. Kami berdoa bagi setiap yang mengambil bahagian di dalam penanganan COVID-19 ini. Dari gugus tugas nasional daerah, bahkan sampai kepada gugus tugas COVID-19 di jemaat Tuhan di sini. Anak-anak Tuhan yang mengambil bahagian sebagai tim gugus tugas Rioriita. Mereka yang memberi diri, Tuhan lindungi, Tuhan jaga, memandu kami untuk menaati protokol kesehatan ini. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang dirawat oleh karena COVID-19 ini. Berikan ketabahan, berikan perlindungan kepada mereka, dan Engkau yang memberikan kesembuhan kepada mereka. Para medis yang menolong sesama kami, dan segala peralatan yang dipergunakan, Tuhan lindungi dan Tuhan jaga, Tuhan pakailah semuanya. Ya Tuhan Allah, Bapa kami di dalam surga. Kepada saudara-saudara kami yang juga di dalam kelemahan tubuh, yang dirawat di rumah sakit, yang dirawat di rumah dalam masa-masa pemulihan,
sebagaimana hamba-Mu Bapak Pendeta A.L. Hamaratu, Bapak Richard, Ibu Naomi Felix, Bapak Yohanes Tonis, Bapak Aji Santoso, Ibu Sutrisno, orang tua dari atau bapak dari Ibu Grace Tuhulero, ayah dari Bapak Nofri, anak kekasih Dita Makainas, kepada Oma Betty, juga salah seorang ponaan dari Ibu Murlia. Kami berdoa bagi ibunda dari Saudara Multi, dan mungkin masih ada keluarga kami, saudara kami yang di dalam kelemahan tubuh. Ya Tuhan, nyatakan kuasa kasih-Mu, mujizat-Mu, memulihkan, menyembuhkan mereka. Tetap teguhkan, kuatkan imannya untuk hanya bersandar kepadamu, menyaksikan kuasa mujizat Tuhan memulihkan mereka. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga, dari dalam syafaat kami ini Tuhan, kami juga berseru dan mengucap syukur bersama-sama dengan jemaat Tuhan yang Tuhan lindungi dan Tuhan berkati senantiasa. Terlebih kepada saudara-saudara kami yang Engkau pertambahkan usianya 1 tahun lagi, khususnya sepanjang minggu ini, Ibu Seni Lontong, Bapak Matu Sampai, anak kekasih Fadil Nabuasa, Ibu Windriani, Saudara Bimo, Saudara Damara, Cynthia Lorenza Maulang. Tuhan, terima kasih atas pertambahan usia ini. Kasih setiamu menyertai mereka. Demikian pun bagi keluarga yang Engkau pertambahkan perjalanan rumah tangga mereka. Apa yang Tuhan berkati, kiranya diberkati untuk selama-lamanya. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kehidupan kami selanjutnya terus kami serahkan dalam tuntunan kuasa dan kasih-Mu. Tuhan, sertailah kami senantiasa. Kami berdoa buat pekerjaan pelayanan dalam gereja Tuhan, secara khusus di jemaat Riori Ita di tempat ini, baik yang dikoordinir oleh majelis gereja, pengurus-pengurus OIG, dan semua yang terlibat di dalamnya, juga kepada para tukang yang sementara melanjutkan pekerjaan pembangunan di sini ya Tuhan. Biarlah Engkau terus memperlengkapi kami semua, mengambil bahagian dalam tugas dan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Memberkati lingkungan kami di sini, di Makopsau 2, di Kosek Hanutnas. Tuhan berkati Bapak Panglima bersama dengan seluruh jajaran. Tuhan lindungi kami di sini, jauhkan kami dari susah mara bahaya, sakit penyakit. Berikan hikmat-Mu kepada hamba-Mu, Bapak Pangkopsau, Bapak Pangkosek bersama dengan seluruh jajaran. Biarlah dalam menaikkan tugas dan tanggung jawab, kuasa kasih-Mu menyertai mereka. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga, pimpin sertai kehidupan kami selanjutnya, hari ini, esok, dan hari-hari yang masih Tuhan karuniakan kepada kami, dalam setiap harapan dan rencana kami. Karena itu pada kesempatan ini Tuhan, kami pun rindu membawa doa-doa pribadi kami, doa bagi keluarga kami kepadamu saat ini. Demikian. Bapa, ini syafaat syukur permohonan kami, ampuni salah dosa kami, sempurnakan doa kami, semuanya kami bawa kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang sudah mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mendengarkan sabda pengutusan sejemput jemaat, kita berdiri. Sabda pengutusan dari 2 Petrus pasal 1 ayat 5 sampai 7. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Satu pujian Yesus kawanku, musafir kita nyanyikan bersama. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mengakhiri ibadah kita, mari bersama muliakan nama Tuhan dengan menyanyi Kidung Jemaat 412 ayat 1, Tuntun Aku Tuhan Allah. Demikian ibadah kita pada minggu pagi hari ini. Atas perhatian, partisipasi Bapak Ibu Jemaat, baik dalam gereja maupun di rumah, kami ucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tambahan informasi disampaikan kepada semua jemaat bahwa pembagian surat suara pemilihan calon majelis akan dibagikan dalam minggu ini. Demikian, terima kasih.